Baik, kembali lagi kita di acara yang luar biasa. Setelah tadi kita mendapatkan banyak informasi dari berita malam, sekarang kita balik lagi untuk mendapatkan informasi lagi. Setiap minggu pasti hubungannya adalah dengan kesehatan. Karena kesehatan pasti sangat penting banget kalau umpamanya Anda besok beraktivitas. Tapi kali ini saya akan berhubung dengan seseorang yang luar biasa juga. Kita panggil dulu Mbak Ellen kalinya. Halo Mbak Ellen, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Nah, ya? Hari ini Mbak Ellen akan bawain apa nih informasi buat kita semua nih? Iya, malam hari ini kami spesialis menghadirkan dokter spesialis ke kandungan dan kebidanan yang akan membawa tema mewaspadai nyeri saat haid dan hubungannya dengan infertilitas. Waduh, berarti yang pemirsa di situ akan mendapatkan banyak informasi. Ibarat mungkin dia merasakan bahwa pada saat haid, mungkin para ibu-ibu yang merasakan haid ini sakit, ini harus di hati-hati nih ya. Iya. Baik, untuk kita lebih aware-nya dan kita lebih tahu tentang apa itu dan bagaimana cara mengatasinya atau mungkin ciri-ciri apa, ini dia kita sekarang masuk ke Plong. Silakan Mbak Ellen. Halo, selamat malam ayah dan bunda serta keluarga tercinta. Jumpa kembali kita dalam acara Plong. Apa kata dokter untuk edisi minggu keempat kali ini. Bersama saya Ellen Pratiwi dan acara ini merupakan persembahan dari TVRI Pro 2 Jawa Timur dan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, malam hari ini tentu saja kita akan membahas satu tema yang luar biasa yang berkaitan dengan keluarga Anda dan yang berkaitan tentunya dengan kewanitaan. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang mewaspadai nyeri saat haid dan hubungannya dengan infertilitas. Saya Ellen Pratiwi, malam hari ini mengucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu mengikuti acara ini. Dan tentu saja untuk malam hari ini Anda bisa ikut interaktif di acara ini dengan menanyakan banyak hal mengenai nyeri haid dan apa hubungannya dengan infertilitas ini. Di nomor telepon kami 031 5678 216. Baik, saya perkenalkan malam hari ini sudah bersama kami adalah Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Assalamualaikum Dr. Arifandi. Waalaikumsalam. Sehat sekali malam hari ini ya, hari minggunya baik. Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Baik, para ayah bunda serta keluarga tercinta, malam hari ini tentu saja ingin mendengarkan sesuatu yang bermanfaat yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Dan malam hari ini khususnya adalah tentang kesehatan wanita. Acara ini 2 minggu sekali hadir bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Oke, Dr. Arifandi. Mewaspadai nyeri saat haid. Baik, bagi Anda ibu, remaja putri, mbak-mbak atau juga para gadis remaja, haid ini sudah menjadi hal yang rutin ya dokternya, tiap bulan dialami oleh para wanita dan juga para gadis remaja. Nah, tapi ada kalanya para wanita ini merasakan nyeri dokter gitu ya. Nah, ini nyeri yang normal itu seperti apa, yang tidak normal seperti apa? Mungkin dokter bisa sampaikan di awal lebih dulu. Ya, baik. Pemirsa yang berbahagia ya. Jadi topik yang saya bawakan pada malam hari ini merupakan topik yang sekarang lagi benar-benar cukup banyak kasusnya. Jadi ini berdasarkan keseharian dokter menemui banyak pasien di rumah sakit ya? Jadi cukup banyak sekali. Bahkan dulu yang usianya paling banyak memang pada usia reproduksi, tapi sekarang yang masih belum menikah pun ternyata sudah mengalami nyeri, sudah mengalami seperti itu ya. Jadi sebelum saya masuk ke topik utama, perlu saya sampaikan dulu untuk masalah haid itu sendiri. Baik. Haid itu adalah suatu siklus menstruasi yang secara siklik, periode secara siklik, dengan waktu kurang lebih antara 28 sampai dengan 30 hari, dengan frekuensi normal antara 3 sampai dengan 8 hari. Baik. Dengan jumlah perdarahan tidak sampai antara 3 sampai sekitar 5 kotek kurang lebih dari situ. Itu yang normalnya. Yang normal seperti itu dengan jarak atau juga frekuensi yang teratur. Dan juga bisa juga disertai oleh rasa nyeri. Tapi nyeri yang diwaspadai di sini adalah nyeri yang tidak mengganggu aktivitas. Jadi kalau nyerinya cuma senut-senut gitu ya, cuma sebentar, itu tidak terlalu ya. Biasa mungkin menjelang atau pada saat awal-awal menstruasi. Baik. Itu yang normalnya seperti demikian. Nah, yang abnormal gimana yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai adalah apabila
nyerinya sampai berlebihan sekali. Nyeri yang berlebihan ini atau yang biasa disebut dengan dysmenorrhea itu adalah nyeri yang sampai mengganggu aktivitas, ya. Dimulai, ya itu relatif. Jadi kadang pada saat terutama pada saat menjelang menstruasi. Ya, Saat sebelumnya menjelang menstruasi, 2 atau 3 hari menjelang menstruasi sudah mulai nyerinya hebat. Dan itu makin lama makin mengganggu aktivitas, bahkan sampai pingsan. Ada Jadi ya, sampai setiap pingsan. kali menstruasi selalu pingsan. Merasakan karena Merasakan saking nyerinya. saking nyeri hebatnya. Ya. Jadi sangat-sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Ya, itu yang Nah, perlu apakah diwaspadai. itu biasanya sakit misalnya pertama itu bisa berulang nyeri itu? Nah, itu nyeri yang mungkin kalau cuma sekali parah kemudian tidak berulang lagi mungkin nggak terlalu ya, Dok. Tapi ini yang berulang ya barangkali ya. Dan tiap bulan. Tiap bulan merasakan itu. Berdasarkan pengalaman pribadi, Baik. itu ada yang sampai begitu mau menjelang atau mendekati menstruasi itu trauma. Karena nyerinya sudah berulang-ulang Saking seperti ini. itu. Baik. Beberapa kali sampai masuk ke masuk ke UGD ya. Masuk ke UGD, masuk ke emergency room hanya karena Nyeri saat haid. menstruasi. Nah, itu tindakan pertamanya apa, Dokter? Sebelum mungkin nanti diteliti lebih lanjut ya, ini ada apanya begitu? Apabila nyeri yang berlebihan seperti itu, seorang wanita mesti melakukan apa biasanya? Ya. Jadi dysmenorrhea itu banyak faktor-faktornya ya. Ya. Sebelum saya sampai ke itu pada penanganannya, Ya. itu maka faktor-faktornya itu cukup banyak. Oh, ya. iya penyebabnya ya. Penyebabnya. Baik. Salah satu yang sampai sekarang paling banyak itu adalah oleh karena endometriosis. Yang disebut dengan endometriosis. Jadi Iya. endometriosis itu adalah jaringan endometrium atau lapisan rahim yang berada di luar rahim. Jadi dia tumbuh di luar rahim. Iya. Ya. Dan itu sangat terkait dengan siklus menstruasi. Jadi pada saat menstruasi itu jaringan yang mirip atau jaringan dari endometrium atau lapisan rahim yang tumbuh di luar dari rahim itu juga ikut menstruasi. Oh, jadi bersamaan. Jadi Kenapa bersamaan. rasanya jadi akhirnya double gitu nyerinya ya? Bisa Baik. bersamaan, bisa juga tidak bersamaan. Oh, ada yang juga yang itu. tidak bersamaan. Itu yang menyebabkan nyerinya. Baik. Ya. Dan tumbuhnya itu ya tergantung lokasinya. Bisa di rahim, kemudian bisa di indung telur, Baik. ya. Nah, terutama yang bikin nyeri sekali dia tumbuh di belakang rahim, di dekat dengan saraf-saraf yang ada di sekitar situ. Oh, baiklah. Itu Itu banyak ya akhir-akhir ini ya ditemukan ya? Akhir-akhir ini cukup banyak sekali. Tapi itu apakah maksudnya membawa dampak yang lebih lanjut kalau itu tidak diperiksakan? Misalnya enggak apa-apa atau dianggap rutinitas begitu setiap bulan seperti itu. Barangkali ada yang menganggapnya sebagai hal biasa. Ya. Bagaimana? Disarankan Mungkin dokter seperti apa ya? tergantung dari kualitas nyerinya. Baik. Ya. Jadi endometriosis itu ada 2 Ya. gejala yang paling banyak. Ya. Yang pertama adalah nyeri saat haid, ya. Yang kedua kalau memang sudah menikah, infertilitas yang juga timbul. Oh, Nyeri begitu. haid ini bisa bermacam-macam, ya. Bisa nyeri yang terkait dengan haidnya sendiri, kemudian bisa nyeri di daerah sekitar panggul, bahkan kalau yang hebat nyeri pada saat buang air besar sampai buang air kecil pun juga ikut merasakan nyeri. Ini pemirsa pasti juga ayah bunda semuanya mungkin ada pengalaman, jadi kita juga memberikan kesempatannya mumpung ada Dr. Arifandi SPOG di sini tentang nyeri haid ini. Ternyata jangan dianggap sepele ya ayah dan bunda semuanya ya. Mungkin putra putri Anda atau saudara-saudara Anda mengalami hal ini, sebaiknya memang segera dicari tahu ya, kenapa nyeri haid ini. Dan biasanya kalau orang-orang tradisional ya itu diberi semacam minuman, apa sih jamu-jamuan gitu. Apakah itu bisa menghentikan atau sebenarnya itu hanya untuk pereda rasa sakit saja, dokter? Ya. Untuk masalah terapi alternatif ya mungkin bisa saja pada saat awal nyeri, mungkin pada stadium-stadium yang sangat dini sekali dengan minum jamu atau mungkin pada saat awal itu bisa saja meredakan rasa nyerinya. Ya. Tapi karena mungkin dengan
makin lama proses penyakitnya atau progresivitas Terus penyakitnya makin berkembang di dalam-dalam, berkembang, iya. nah, Jadi atau memang penyebarannya juga makin lama makin banyak, betul, yang tidak sehingga diketahui ya, maksudnya karena di dalam ya dokter karena ya. di dalam, Mm-mm. sehingga akhirnya jamu itu sendiri Mhm. menjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap Begitu. nyerinya. Nah, itu ya. Jadi mungkin ayah dan bunda serta keluarga tercintanya ingin menanyakan hal ini, kami membuka line telepon di 031 5678 216 5678 216. Pasti ini menarik untuk diketahui karena nyeri haid ini memang sering kali terjadi pada wanita ya yang mengalami haid, tetapi ternyata kalau ini didiamkan nyerinya terus berkepanjangan dan tidak dilakukan pemeriksaan ini membahayakan. Yang pertama tadi ada endometriosis yang bisa terus tumbuh di area itu, atau juga nanti setelah menikah ada risiko akan mengalami infertilitas. Tentunya ini tidak diharapkan ya oleh keluarga di rumah semuanya. Nah, untuk mengetahuinya silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Malam hari ini kami hadir di acara Plong Apa Kata Dokter di TVRI Pro 2 Jawa Timur sampai dengan jam 21 malam nanti. Baik, kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Nah, untuk mewaspadai nyeri saat haid ini, setelah kita mungkin ada wanita yang merasakan, aduh saya tiap bulan sakit. Kemudian apa yang harus dilakukan? Memeriksakan ke dokter, apakah itu di USG atau apa? Cara mengetahui bahwa di situ ada sesuatu yang tumbuh yang tidak pada tempatnya begitu. Baik, jadi untuk mendiagnosa dari nyeri pada saat haid, itu yang pertama adalah berdasarkan gejala klinisnya, yaitu apa nyeri. Saja itu, dokter? Ya, jadi berdasarkan nyeri saat haidnya itu sendiri, dan yang kedua adalah keluhan karena infertilitasnya. Ya, nyeri haidnya sudah pasti khas, dia sudah nyeri berulang-ulang ya tiap bulan, bahkan aktivitas dan lain semua terganggu. Yang nomor satu itu. Yang kedua karena keluhan infertilitas apabila sudah menikah. Ya. Kemudian yang poin yang kedua, kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound. Nah, dari situ tergantung bisa saja tampak normal, atau bisa juga tampak adanya suatu massa. Massa itu artinya suatu benjolan. Benjolan yang terlihat benjolan di situ. itu bisa di indung telur bagian kanan atau kiri, atau pembesaran dari rahim itu sendiri. Jadi memang butuh peralatan ya, dokter ya. Karena diraba saja atau diduga-duga saja itu belum tentu tahu. Jadi belum memang butuh ultrasound itu. Baik. Dan yang poin yang ketiga, gold standarnya itu dengan menggunakan laparoskopi. Itu untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya semua tergantung dari demand dari dari penderita itu sendiri, dan juga tergantung juga dari faktor usia. Begitu. Ya, faktor usia, lama menikah, kemudian nyerinya itu sendiri. Baik, dokter mohon maaf, ada yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan ibu atau mbak siapa ini? Dengan Heti dari Sidoarjo. Heti dari Sidoarjo. Baik, selamat malam ya. Apa yang ingin ditanyakan, Mbak Heti? Saya mau tanya sama Dokter Arifan. Iya, silakan. Silakan. Saya kan kalau haid itu biasanya di hari pertama sampai hari ketiga tuh suka sakit perutnya. Nah, sakitnya tuh sampai kayak kaku gitu dok. Kakunya tuh sampai ke perut rada atas gitu, bagian atas gitu. Jadi kalaupun saya lagi bekerja, otomatis saya itu nggak bisa aktivitas yang normal gitu loh. Jadi cuma hanya bisa duduk di depan komputer aja. Kalau gerak dikit sakit. Nah, apakah seperti itu tuh normal atau tidak gitu loh di saat haid hari pertama sampai hari ketiga? Iya. Maaf, dengan Mbak Epi usianya berapa ya Mbak ya? Usianya 30 tahun. 30 tahun. Sudah menikah ya? Mohon maaf ya. Belum. Oh, masih belum ya. Baik. Ya. Jadi nyerinya ini sudah lama atau baru saja Mbak Happy? Sekitar mungkin 3 atau 4 tahunan belakangan. Oh, jadi waktu awal-awal haid nggak merasakan ini ya, waktu remaja dulu ya. Jadi memang di tahun-tahun terakhir ini ya. Iya. Baik, terima kasih bisa didengarkan jawabannya ya Mbak Epi ya. Selamat malam. Iya. Bagaimana nih dokter ya? Dia sudah berusia 30 tahun dan 3 tahun sebelumnya baru merasakan nyeri, sebelumnya tidak. Bagaimana mungkin? Ini kasus yang memang banyak di secara pribadi banyak ini cukup banyak kasus seperti itu ya. Jadi kalau menurut saran saya baiknya satu
untuk segera dikonsultasikan ya ke Dokter kandungan dokter ya. yang merawat Mhm. ya. Kemudian yang kedua baiknya dipastikan kira-kira nyeri haidnya ini apakah memang karena ada sesuatu hal Mhm. gangguan dari sistem reproduksinya dari Mbak Epi itu sendiri Mhm. ataukah memang karena ada sesuatu yang lain lagi ya. Umumnya ya yang tadi saya sampaikan bisa saja terkait dengan oleh karena endometriosis itu sendiri, bisa jadi karena dari situ ya. Iya. Dan sudah pasti ini harus dilakukan terapi ya. Dan kalaupun tidak diterapi dan tidak diketahui penyebabnya, dan kalaupun itu memang karena ya jangan sampai tapi ya Mhm. karena memang karena endometriosis itu sendiri, ini bisa menyebabkan terjadinya perlengketan dengan organ-organ sekitar. Waduh, Ya, gitu ya. ya. Mudah-mudahan Jadi, tidak ya dokter ya. Mhm. mudah-mudahan tidak, Iya, mudah-mudahan tapi- tidak. Oleh iya. sebab itu baiknya harus dipastikan Iya, kira-kira iya. faktor penyebabnya apa. Ya. Baik, ya. Ya, yang dikhawatirkan itu tadi adalah suatu perlengketan. Iya. Perlengketan jadi kita tahu bahwa ada rahim, kemudian ada saluran telur Mhm. dan ada indung telur. Mhm, mhm. Nah, endometriosis Ya. itu dia kita bayangkan aja pemirsa seperti kayak jerawat Iya. ya. Dari bintik-bintik jerawat dan Mhm. dia mengeluarkan suatu enzim atau suatu cairan. Iya. Ini yang cairan ini atau yang Mhm. mungkin secara awam kita sebut sebagai toksin lah seperti itu. Mhm. Itu akan menyebabkan pelekatan Oh, dengan begitu. organ-organ sekitar. Jadi Baik. lengket. Nah, Nah, ini yang membuat yang nyeri saat baik. haidnya Iya, juga. baik. Kita sebelum lanjutkan kembali ada penelpon lagi dokter. Ya. Kita terima dulu. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Terputus ya. Baik. Jadi tadi ada perlengketan yang diakibatkan oleh keluarnya enzim-enzim itu Ya. yang berbahaya ya. Ya. Baik. Kami sambil menunggu telepon yang akan datang. Itu yang mengetahui persis tentang itu tuh dengan USG itu tadi ya dokter ya. Bisa saja tidak diketahui. Oh, Bisa begitu. saja tidak diketahui. Yang Waduh. diketahui hanya nyerinya saja. Oh, gejalanya tadi ya. Gejalanya saja. Mhm. Kecuali kalau pada pemeriksaan Mhm. USG Mhm. kita tampak ada suatu massa Mhm. atau benjolan, Iya. nah, itu baru kita bisa untuk memastikan. Oh. Tapi seringkali mhm. tidak nampak. Nah, ini ya. Baru pada saat dilakukan laparoskopi, Laparoskopi, atau suatu pembedahan, tindakan pembedahan, tindakan, baru ternyata sudah Oh, berlengketan. begitu. Ya. Jadi mungkin sebagai untuk perlu diketahui juga Mhm. bahwa endometriosis itu ada beberapa stadiumnya. Iya. Ada yang minimal, ringan, sedang, dan berat. Oh, Ya. jadi tapi awalnya pasti yang ringan dulu kan, tapi apakah diketahui dari awal atau tidak? Bisa jadi, karena itu iya, iya. semua kita masih belum diketahui. Baik, baik, Proses baik. terjadi dan lain sebagainya secara Aha. teoritis banyak, tapi Aha. pastinya kita masih belum ketahui. Iya, baik. Ya. Kita ke penelpon dulu ya. Ya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan Halo, pelong apa selamat kata dok? malam. Iya, dengan Ibu siapa? Saya dengan Diana Raharjo, Mbak Ellen. Oh, iya, apa kabar Mbak Diana? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Mbak Diana, Oke. silakan. Ada yang mau Iya. ditanyakan? Selamat malam, dokter. Iya. Selamat malam, Ibu. Iya, Ya. kebanyakan kalau anak-anak usia muda seperti antara 17 sampai 25-an itu kan katanya sering ada nyeri di lep gitu ya. Ya. Kemudian pinggang rasanya kaku kayak jarum gitu. Sebenarnya kelainannya dari sisi apa dokter? Apakah memang dari segi rahim atau mungkin ada gangguan-gangguan di bagian organ yang lainnya? Jadi ini Itu bukan saja. Mbak Lalu Diana. untuk Nah, solusinya silakan. apa? Ini bukan Mbak Diana ya. Jadi mungkin Iya. ke putra-putri atau keluarga ya. Iya, betul. Jadi mengalami nyeri di pinggang dan jarum saat haid itu ya. Iya, itu Iya. kira-kira karena apa? Lalu solusinya supaya nggak muncul lagi setiap bulan kan sampai bulanan yaitu sakit bulanan gitu ya. Ya. Iya, iya. Baik, terima Baik. kasih dokter. Terima kasih. Selamat malam Bu Diana. Iya, ini yang tadi dokter bicarakan Ya. bahwa muncul ya ternyata nyeri-nyeri seperti ini itu. Ya, gimana dokter? Jadi kalau dulu mungkin setelah menikah ya, setelah menikah kemudian nyerinya itu baru mulai timbul. Mhm. Sekarang fenomenanya usia-usia yang sangat muda, Belum menikah belum dan menikah masih iya. atau bahkan mungkin Mhm. baru awal-awal menstruasi bisa saja sudah timbul seperti
Di usia-usia belasan berarti ya? Di usia belasan Sudah bisa ada nyeri. Sudah bisa timbul seperti itu. Ya ampun, jadi gimana nih ya? Langkahnya mungkin Iya, harus dipastikan dulu, baiknya untuk dikonsultasikan, Ibu. Iya. Apakah memang ada gangguan atau memang ada suatu kelainan dari organ reproduksi? Iya, Ya. iya. Kemudian yang kedua, paling sering, paling banyak tidak ditemukan apa-apa. Ya, Jadi, tidak ditemukan apa-apa. Jadi ini yang disebut dengan bisa jadi dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer mungkin oleh karena faktor stresor. Ya, stresor karena mungkin aktivitas sekolah, Iya, kemudian banyak lingkungan, pikiran, fisik, iya. itu bisa saja berpengaruh. Baik. Sehingga berpengaruh terhadap fungsi produksi dari hormonnya itu Iya, sendiri. iya. Ya. Baik, dokter, kita mesti break dulu. Oh, iya. Baik, kita lanjutkan kembali nanti. Baik, ayah, bunda, dan keluarga tercinta, masih akan kita lanjutkan kembali acara Plong Apa Kata Dokter malam hari ini setelah Anda ikuti yang berikut ini. 38 tahun TVRI Jawa Timur setia menemani Anda. Beragam acara sudah kami tampilkan. Suka, duka, sedih dan gembira mengiringi perjalanan kami. Dan tepat tanggal 3 Maret 2016, kegembiraan itu kami meriahkan bersama Mira Kirana juara pertama dan Diah Utari juara 3 Lomba Nyanyi Campur Sari TVRI Jatim tahun 2015 dan si lincah Duo Virgin. Fulbro Clef pemain saksofon kecil dari Surabaya. Musikalisasi puisi Cakra Mustafa. Belati telah menusuk jarum. Jiwa berkobar membakar diri kala bersulut api. Dan tidak ketinggalan bintang tamu Dimas Tejo dari Yogyakarta. Saya, Dimas Tejo Blangkon Yogyakarta akan hadir menjumpai pemirsa di TVRI Jawa Timur. Bersama Campur Sari Wafa Budaya Surabaya. Jangan lewatkan tanggal 3 Maret 2016 mulai pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jawa Timur. Ajak kenalan ya, datang ya. Masih dalam rangka ulang tahun ke-38 TVRI Jawa Timur juga menggelar wayang kulit semalam suntuk. Dengan dalang Kiti Bun Reong atau Sabto Sutejo. Dengan lakon Gatut Koco Pinile, bintang tamu Percil dan kawan-kawan, dan pesinden Tini Sabtosih, Denny Ngajok. Di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono 124 Surabaya, pada hari Kamis 3 Maret 2016 pukul 22 sampai selesai. Juga disiarkan secara langsung TVRI Jawa Timur. Ojo lali nonton yo. Saya pulang ke rumah tidak ada tempat lagi. Kami tanam untuk mata air. Bukan air mata. Baik ayah dan bunda serta keluarga tercinta, acara Plong Apa Kata Dokter malam hari ini kembali kita lanjutkan kembali dengan tema mewaspadai nyeri saat haid dan hubungannya dengan infertilitas. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut bergabung, menanyakan banyak hal tentang tema kami malam hari ini. Kalau Anda ingin ikut bergabung, kami persilakan sampai dengan jam 9 malam nanti. Kami akan bersedia untuk menjawab pertanyaan Anda di 031 5678 216. Saya ulang 5678 216 bersama Dr. Arifandi Pambudi SPOG.
Acara ini merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur dan juga didukung oleh RSIA Kendang Sari dan Kendang Sarimer. Kita lanjutkan kembali ya dokter. Ya. Tadi ada pertanyaan ayah dan bunda dari sahabat kita Mbak Diana Raharjo yang mengatakan bahwa saat ini ada keluarga yang usianya 17 sampai 25 tahun itu kenapa sering nyeri, pinggang kaku dan jarem. Tadi analisanya dokter apa? Padahal ini belum menikah ya dokter ya. Seperti dokter sampaikan saat ini memang banyak terjadi nyeri haid itu pada usia-usia yang baru dini atau baru baru mengalami menstruasi pun sudah mengalami nyeri haid. Itu kenapa dokter dan bagaimana terapinya sebaiknya? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bisa juga oleh karena faktor stresor, faktor lingkungan juga bisa berpengaruh. Iya dokter. Kemudian terakhir itu beberapa konsorsium itu ada karena faktor makanan. Oh Makanan begitu, juga, sebentar. Ini juga makanan sangat, apa ya? Yang seperti apa yang tidak sehat ya, begitu atau gimana? Terutama karena dari bahan pengawetnya itu sendiri ya. Memang masih dalam masih dalam proses debat dan ini masih, tapi oleh karena nyeri haidnya ini makin lama makin mundur usianya, sehingga makanan ini menjadi disorot gitu ya, maksudnya disorot, tapi masih dalam proses penelitian. Tapi itu memang barangkali ada baiknya memang mengembalikan ke pola hidup sehat itu untuk apa saja sebenarnya, tidak untuk menyelesaikan masalah nyeri haid ini untuk semuanya barangkali, jantung koroner dan semuanya kan tentunya semua dari makanan ya dokter ya. Jadi apa makanan yang mengandung banyak pengawet barangkali yang perlu diperhatikan? Sementara masih saya bagian seperti baik. itu. Iya. Dan perlu juga diketahui tidak hanya kualitas nyerinya, tapi harus dilihat siklus menstruasinya itu gimana, teratur apa tidak. Sebulan sekali atau lebih dari sebulan sekali atau lebih cepat. Biasanya anak-anak muda sekarang sebulan bisa 2 kali mensnya. Nah makanya itu juga nanti akan menjadi modalitas terapinya nanti bagaimana. Oh jadi tiap wanita masalahnya berbeda-beda ya, jadi tidak mungkin sama. Kalau pada usianya masih muda, kemudian nyeri haidnya itu juga masih belum lama, kita masih bisa observasional dulu, artinya dengan pengamatan dan menggunakan obat-obat analgetika. Ya. Tapi apabila sudah mengganggu ke proses menstruasinya dan siklusnya menjadi terganggu juga, nyerinya juga cukup hebat dan waktunya juga agak lama ya, paksa harus menggunakan kombinasi terapi hormonal dan analgetik juga. Oh jadi itu yang bisa dilakukan, tetapi tentu saja ini harus berdasarkan konsultasi, jadi tidak bisa diduga-duga karena setiap wanita kondisinya berbeda. Seperti juga Mbak Happy tadi kan sampai mengganggu saat kerja dan itu hari pertama sampai hari ketiga. Tentunya itu agak menyiksa ya buat wanita yang mungkin beraktivitas. Mungkin obat-obat pereda nyeri saja tidak bisa menyembuhkan atau menyelesaikan ya dokter ya. Baik, sekarang barangkali kan eranya sudah lebih terbuka ya, informasi di sosial media juga banyak, di Google juga banyak, tetapi maksud saya adalah ini membuat sebenarnya para wanita jadi berani untuk memeriksakan diri. Kalau zaman dulu mungkin masih takut-takut ya. Kadangnya kalau semakin periksa dan ketahuan penyakitnya itu malah ngeri. Tapi mudah-mudahan era ini sudah berlalu, jadi semakin diketahui lebih dini itu menjadi lebih baik. Jadi memang disarankan kalau memang ada sesuatu yang mengganggu pada saat menstruasi itu harus segera dikonsultasikan ke dokter kan ya. Nah ini hubungannya dengan infertilitas, kita masuk lebih dalam lagi setelah nyeri-nyeri yang kita bahas tadi. Nah itu tadi pada gadis remaja atau yang usia-usia yang masih belum menikah. Itu kalau dibiarkan aja dokter sampai suatu saat dia menikah barangkali ya, masih terjadi nyeri-nyeri seperti itu. Nah, apa yang perlu diwaspadai dokter? Jadi perlu diketahui dulu untuk masalah infertilitas sebelum masuk ke infertilitasnya ya, bahwa memang kasus nyeri haid yang bisa mengakibatkan infertilitas ini memang paling banyak pada usia reproduksi. Jadi usia 25, 30, mulai